sini saya akan menjelaskan tentang skor dan nilai. Yang pertama ada skor. Skor atau mark adalah angka yang menunjukkan jumlah jawaban yang benar dari sejumlah butir soal yang membentuk tes. Pemberian skor atau scoring merupakan langkah pertama dalam proses pengelolaan hasil tes, yaitu dengan proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor tersebut merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tes T dalam suatu tes hasil belajar. Selanjutnya ada nilai. Yang dimaksud nilai yaitu adalah angka atau bisa juga huruf yang merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Setelah memeriksa hasil tes dan menghitung jumlah jawaban yang benar untuk menentukan skornya, maka langkah berikutnya adalah menetapkan nilai untuk pencapaian belajar siswa seperti yang dicerminkan oleh skor tersebut. Adapun perbedaan skor dan nilai. Yang pertama, skor adalah hasil pekerjaan menyekor sama dengan memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang oleh tes T telah dijawab dengan betul, dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Sedangkan nilai itu pada dasarnya adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh tes T terhadap materi atau bahan yang diteskan atau bahan yang diujikan sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Penskoran berarti proses pengubahan prestasi menjadi angka-angka. Sedangkan dalam penilaian, kita memproses angka-angka hasil kuantifikasi prestasi itu dalam hubungannya dengan kedudukan personal siswa dan mahasiswa yang memperoleh angka-angka tersebut di dalam skala tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai pengolahan skor menjadi nilai dengan pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan yang dikenal juga dengan standar mutlak berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan yang telah ditetapkan. Sebelum hasil tes diperoleh atau bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan, patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan kelulusan harus sudah ditentukan. Biasanya standar atau patokan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang dipergunakan sebagai batas-batas penentuan kelulusan tester atau batas-batas pemberian nilai kepada tester atau peserta didik. Jika skor yang diperoleh oleh peserta didik memenuhi batas minimal, maka peserta didik dinyatakan telah memenuhi tingkat penguasaan minimal terhadap materi. Dan sebaliknya, jika peserta didik belum bisa memenuhi batas minimal yang ditentukan, maka peserta didik dianggap belum lulus atau belum menguasai materi tersebut. Karena batasan-batasan tersebut bersifat mutlak atau pasti, maka hasil yang diperoleh pun tidak dapat ditawar lagi. Berhubung standar penilaian ditentukan dengan secara mutlak, banyaknya peserta didik yang memperoleh nilai tinggi atau jumlah kelulusan peserta didik banyak akan mencerminkan penguasaannya terhadap materi yang disampaikan. Pengolahan skor mentah menjadi nilai dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan skor dari berbagai sumber penilaian atau memperoleh skor akhir. Lalu yang kedua, menghitung skor minimum penguasaan tuntas dengan menerapkan persentase batas minimal penguasaan. Lalu yang terakhir, menentukan tabel konversi. Mungkin itu saja sedikit materi dari saya mengenai pengubahan pengolahan skor menjadi nilai dengan pendekatan penilaian acuan patokan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kang Ulhak yang telah memaparkan materi mengenai penilaian acuan patokan. Nah, di sini saya akan menambahkan atau melanjutkan ya mengenai materi penilaian acuan norma, yang dimana penilaian acuan norma ini dikenal pula dengan standar relatif atau norma kelompok. Pendekatan penilaian ini menafsirkan hasil tes yang diperoleh testi dengan membandingkan perolehan hasil daripada testi lain. Nah, alat pembanding tersebut yang menjadi dasar standar kelulusan dan pemberian nilai ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh testi yang satu dengan testi yang lain dalam satu kelompok. Dengan demikian, standar kelulusan baru dapat ditentukan setelah diperoleh skor dari para testi begitu. Jadi untuk menentukan mana nih yang terbaik begitu, ataupun mana nih yang pertama, kedua dan selanjutnya begitu. Nah, ini mah harus hanya terkumpul dulu semua data nilai daripada setiap testi begitu, ataupun daripada setiap siswa, barulah kita dapat menyimpulkan atau menentukan hasil mana sih yang terbaik begitu. Nah, adapun menurut tokoh ya, yaitu menurut Masijo, penilaian acuan norma adalah suatu penilaian memperbandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. Sama ya begitu mengenai pengertian daripada penilaian acuan norma ini begitu. Nah, hal ini berarti setiap kelompok mempunyai standar masing-masing dan standar kelompok tidak dapat dipergunakan dengan norma kelompok lain begitu. Jadi untuk satu kelompok, oh gini loh standarnya, untuk kelompok lain beda lagi begitu. Tidak bisa menyamaratakan setiap kelompok begitu. Ada yang pengklasifikasian, ada yang kelompok ini katakanlah tinggi, sedang, rendah begitu ya. Untuk klasifikasi mana nih yang lebih muncul begitu. Nah, dalam penilaian ini begitu. Adanya asumsi bahwa di setiap populasi yang heterogen terdapat siswa dengan kelompok baik, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Jadi ya ada namanya kita dapat menentukan, oh ini mah dalam satu pelajaran katakanlah ya, tanpa meliputi aspek-aspek lain. Jadi kita mah hanya terfokus pada penilaian ini, oh itu mah baik, oh ini mah rendah. Nah, untuk kelebihan daripada penilaian ini ialah guru dapat bersikap positif terhadap siswa begitu. Jadi dengan kesadaran bahwa setiap siswa itu mempunyai kelebihan serta kekurangan, sehingga maklumlah si guru teh ayeuna teu katakanlah si yang pinter mah memang orang-orang yang muncul dalam bidang sains, terus teh yang dalam bidang seni ataupun yang lain olahraga itu tidak dikatakan pintar. Tapi tidak begitu, namun si guru dapat menentukan ruang-ruang begitu. Oh si mah pintarnya di dia, oh si mah di dia. Jadi adanya keseimbangan begitu, keselarasan. Jadi tidak ada yang terdiskreditkan begitu mungkin. Nah, yang kedua adalah ketika susunan tes pilihan ganda, susunan daripada jadi dari nomor pertama itu nilai kesulitannya biasa, terus meningkat lagi sampai memang kesukarannya yang tinggi begitu. Nah, dari situ kita dapat melihat mana nih siswa yang dapat menjawab dengan benar tingkatan daripada soal tersebut gitu. Jadi orang teh bisa mengklasifikasikan prestasi siswa tersebut gitu. Oh ini mah kemampuannya sampai sini, oh ini mah kemampuannya sampai sini begitu. Nah, yang ketiga ini untuk seleksi calon siswa ataupun pegawai, ini dapat dilakukan tes ini pun. Contoh ketika ada 1000 pendaftar, kita hanya butuh 50 pegawai katakanlah, kita dapat mencari hasil terbaik dengan penilaian norma ini dengan mudah gitu. Tinggal ambil saja berarti 50 terbaik daripada 1000 pendaftar begitu. Nah, di samping kelebihan tersebut ada juga kekurangan, yakni melemahkan motivasi bagi setiap siswa gitu. Jadi karena memang motivasinya harus mudah skor gitu tanpa
dengan mengesampingkan kualitas daripada hasil belajar gitu tah. Nu penting mah urang mah nilaina sakieu dek cara apapun ataupun kumaha lah dek nyontek lain sebagainya pun bisa gitu tah. Sehingga hasil belajar ataupun ya daripada siswa itu rendah begitu. Mungkin daripada setiap penilaian ataupun metode-metode penilaian tersebut ada kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sekali kita apabila banyak kekurangan. Allahumma fikil aqwam bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.